Ustadz, lihat ini. Astagfirullah, kenapa makam almarhum seperti ini? Saya juga tidak tahu, Ustadz. Mengapa makam suami saya jadi begini? Di atas tanah makamnya ada bangkai ayam di mana-mana. Sejak pagi terus bermunculan, Ustadz. Warga yang membersihkan. Sudah, Ustadz. Lalu, Tidak lama muncul lagi. astagfirullahalazim. Saya takut, Ustadz. Kita berdoa saja. Saya jadi tidak tenang. Apakah almarhum pernah melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang semasa hidupnya? Saya Coba ceritakan, Bu. sebenarnya sudah sering mengingatkan beliau semasa hidupnya Tentang apa, Bu Surti? tentang segala keburukannya. Kami dulunya adalah seorang peternak ayam yang sukses, Ustadz. Lalu, Tapi beliau terlalu serakah. apa yang beliau lakukan? Semua bermula beberapa bulan yang lalu. Joko, Iya, Pak. kenapa kandang nomor 3 masih kotor? Belum dibersihkan, Pak. Saya masih bersihin kandang di sebelah. Lama sekali kerjamu. Saya kerja sendiri, Pak. Makanya lama. Banyak alasan sekali kamu ini. Maaf, Pak. Saya bukan robot. Kalau kerja jangan malas-malasan. Nanti kamu bisa saya pecat. Iya, Pak. Jangan diulangi lagi. Kalau sampai diulangi lagi, saya gak segan-segan untuk pecat kamu. Kenapa marah-marah terus sih, Pak? Itu loh si Joko, gak becus kerjanya. Masa bersihin kandang saja lelet. Ya kan dia cuma sendiri, Pak. Gak bisa cepat jelas. Ah, dianya aja malas kerja. Kalau terus-terusan begitu saja kerjanya. Mending bapak pecat dia. Sudah, sabar dulu, Pak. Jangan emosi terus. Mending diminum dulu kopinya. Mumpung masih hangat. Pak Sabri, Apalagi? saya mau minta kenaikan gaji, Pak. Hehehe. Hah? Apa? Kerjaan saya di sini kan berat, Pak. Memang kenapa? Saya mau kenaikan gaji, Pak. Kamu ini banyak nuntut. Gak bersyukur. Kalau gak suka kerja di sini, keluar aja. Bukannya gitu, Pak. Jangan banyak omong. Saya cuma minta tambahan sedikit saja kok, Pak. Karena jumlah yang saya dapat gak sebanding dengan kerjaan saya. Ah, gada-gada. Pak, Lanjut kerja atau keluar. iya, Pak. Saya kerja, Pak. Nah, begitu. Pak, jangan begitu sama Joko. Kamu membelanya. Ibu cuma kasihan. Kamu diam. Ibu hanya mengingatkan. Ah, gak perlu. Rezeki kita sudah banyak, Pak. Gak ada salahnya kita naikin gaji Joko. Banyak dari mananya? Gak ada. Pokoknya kata bapak enggak ya enggak. Peternakan kita sudah besar, Pak. Orang kaya bisa miskin kalau boros. Memberi gaji layak bukan berarti boros, Pak. Udah, semua keputusan ada di tangan bapak. Pak Sabri.
Kenapa teriak-teriak? Gawat pak, Apanya yang gawat? ayam di kandang mati pak. Apa? Cepet lihat pak. Astaga, Dari pagi sudah ratusan yang mati pak. kok bisa begini? Saya gak tahu. Kandang yang lain bagaimana? Mulai ada yang mati juga pak. Tidak mungkin. Astagfirullah, bagaimana ini Pak? Aku rugi puluhan juta kalau begini jadinya. Sabar pak. Siapa yang melakukan ini? Maksudnya Pasti ada yang meracuni. Jangan suuzon begitu Pak. Jangan asal menuduh. Sudah pasti ada yang iri padaku. Aku tahu siapa pelakunya. ada apa pak? Jangan pura-pura. Maksudnya apa ya? Saya kok nggak ngerti. Kamu kan yang meracuni ayamku. Hah? Jangan bohong. Saya nggak ngerti apa yang bapak omongin. Ayamku mati semua. Terus bapak nuduh saya pelakunya. Iya, kamu iri sama aku kan? Bapak jangan asal tuduh begitu dong. Lalu siapa lagi kalau bukan kamu pelakunya? Saya gak pernah punya rasa iri sedikit pun sama bapak. Aku gak mau tahu. Harus ganti rugi. Saya gak akan pernah ganti atas apa yang saya gak pernah perbuat. Oh, jadi begitu. Semoga aja kamu kena azab yang mengerikan. Semoga doa buruk bapak kembali pada bapak. Joko, Iya pak. kumpulkan ayam yang sudah mati. Mau dibuang pak? Enggak, Terus pak? kita jual. Apa? Dijual? Kenapa? Itu ayam mati loh pak. Sudah jadi bangkai. Kalau masih bisa jadi duit, kenapa enggak? Gak bisa begitu pak. Benar Pak, itu berbahaya. Kamu lagi ikut campur. Aku udah rugi besar. Tapi jangan begini caranya Pak. Aku gak mau rugi puluhan juta. Pak ini salah. Kamu mau gajimu dipotong? Bukan begitu pak. Kerjakan saja. Astagfirullah. Kita kasih pengawet. Jangan Pak. Setelah itu, ayamnya pasti terlihat segar. Pembeli bisa keracunan nanti loh pak. Saya gak peduli. Saya gak mau rugi lebih banyak lagi. Ayam tirenku laku semua. Astagfirullah. Aku gak jadi rugi besar. Itu bukan rezeki yang halal Pak. Halal haram. Yang penting aku dapat duit. Ibu takut atas azab Allah. Hah? Azab? Apa itu azab? Mana azab? Istighfar Pak. Halah, ibu kebanyakan nonton film azab. Azab itu cuma ada di Indosiar. Sama di channel YouTube Prap Animation. Gak nyata itu. Astagfirullah. 1 bulan kemudian, Sabri mengalami sakit yang tak tertahankan. Badannya merah-merah, disertai panas yang tak tertahankan. Sabar ya Pak. Bapak gak kuat lagi bu, sakit sekali. Sudah banyak dokter bapak kunjungi, tapi gak ada hasilnya. Kita sudah habisin banyak uang untuk penyakit bapak. Apa jangan-jangan ini teguran dari Allah ya Pak? Teguran apa? Tentang ayam itu. Jangan mulai deh bu. Bapak lagi sakit malah ngomong yang enggak-enggak. Tapi Pak, Aku sakit bukan karena itu. Gak ada hubungannya dengan ayam tiren itu. istighfar Pak. Sudah banyak rumah sakit yang dia kunjungi, tetapi penyakitnya tidak bisa terdeteksi secara medis.
Maafkan Bapak ya. Jika selama ini Bapak berbuat salah, Bapak menyesal. Mungkin ini akibat dari perbuatan Bapak di masa lalu. Bapak harus sehat kembali, Pak. Bapak sudah gak kuat lagi. Bapak sudah cukup tersiksa dengan penyakit ini. Bapak ingin pergi. Bapak! Jadi itu yang terjadi. Iya, Ustadz. Astagfirullah. Saya sudah mengingatkan beliau. Manusia memang tempatnya salah. Saya sedih melihat kondisi jenazah suami saya, Ustadz. Kita semua harus mengambil pelajaran. Saat sukses, almarhum merasa paling hebat. Saat rugi, almarhum memilih jalan yang salah. Beliau menuduh orang tanpa bukti. Beliau juga menjual ayam yang tidak layak untuk dikonsumsi demi menghindari kerugian. Iya, Ustadz. Saya sudah melarangnya, tetapi almarhum tetap melakukannya. Rezeki yang haram mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tapi akhirnya menghancurkan. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bagi kita yang masih hidup bahwa mencari keuntungan dengan mengorbankan keselamatan orang lain adalah dosa besar, dan kesombongan sering membuat manusia menolak nasihat sampai semuanya terlambat. Semoga Allah mengampuni dosa almarhum suami saya. Amin. Dan semoga tidak ada lagi orang yang mengulangi perbuatan seperti almarhum. Amin ya Rabbal Alamin.